Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang telah diberikan, sehingga kita berkumpul pada Zoom hari ini. Baik, Ibu akan menjelaskan materi kali ini tentang ekonomi bisnis. Baik, selanjutnya di slide selanjutnya ini ada definisi ekonomi bisnis. Cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perusahaan atau organisasi membuat keputusan terkait produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa untuk mencapai tujuan mereka seperti memaksimalkan keuntungan atau meningkatkan efisiensi ekonomi bisnis, juga melibatkan analisis pasar, perilaku konsumen, manajemen sumber daya, dan kebijakan ekonomi yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis. Nah, contoh definisi ekonomi bisnis ini, semisal ada sebuah perusahaan teknologi seperti Apple mempelajari kondisi pasar, kebutuhan konsumen seperti biaya produksi untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produknya. Nah, contohnya itu seperti iPhone, MacBook, dan lain-lain. Dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan mempertahankan posisi dominan di pasar global. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis perusahaan. Coba bisa dibacakan, Nadia. Maaf, Nadia, mic-nya dibisuin. Jenis-jenis perusahaan. Perusahaan perseorangan, perusahaan patungan, yang terakhir koperasi. Baik, terima kasih, Nadia. Nah, di sini ada Ya, perusahaan perseorangan. Contoh dari perusahaan seorangan ini, ada yang tahu nggak? Dari perusahaan perseorangan, ada yang tahu nggak? Contohnya itu apa? Hingga ada yang tahu ya. Nah, jadi contoh dari perusahaan perseorangan ini, to contohnya itu ada toko kelontong yang dimiliki oleh seorang di sebuah desa. Pemilik toko tersebut bertanggung jawab penuh atas operasional, pembelian barang, pemasaran, serta pengelolaan keuangan toko. Nah, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan toko sepenuhnya menjadi milik si pemilik tersebut. Nah, yang kedua ini ada perusahaan patungan. Contoh perusahaan patungan ini, eh, Ibu mengambil Toyota, dari perusahaan Toyota dan Daihatsu. Toyota dan Daihatsu ini mempunyai perusahaan patungan yang bernama itu Toyota Daihatsu Engineering. Nah, mereka kerjasama buat produksi mobil dengan memanfaatkan keahliannya masing-masing. Kalau misalkan keahliannya Toyota ini lebih kuat di teknologi dan kualitas mobil. Nah, kalau misalkan yang Daihatsu ini punya banyak pengalaman dalam membuat mobil kecil yang hemat bahan bakar, dan juga mereka gabungin kekuatan itu untuk membuat mobil yang lebih efisien dan diterima di pasar. Nah, yang terakhir ini ada koperasi. Contoh yang Ibu ambil dari koperasi ini, misalnya koperasi perusahaan.
Pasti di perusahaan ada yang namanya koperasi karyawan. Karyawan di perusahaan itu bisa jadi anggota koperasi. Terus mereka bisa nabung atau minjam uang dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan pinjaman di bank. Kalau misalkan di perusahaan itu, perusahaan bunganya itu kayak minimal maksimal itu 10%. Kalau misalkan di bank itu bisa sampai 15 atau 20% gitu. Baik, di slide selanjutnya ini ada tujuan perusahaan. Nah, yang pertama ini memaksimalkan laba. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Nah, contohnya itu kayak kafe Starbucks. Mereka berusaha untuk memaksimalkan laba dengan cara meningkatkan penjualan per pelanggan. Nah, Starbucks ini sering mengadakan promosi atau diskon di waktu tertentu, seperti memberikan diskon untuk pelanggan yang membeli kopi besar. Selain itu juga, mereka terus memperbaharui menu mereka. Kayak misalkan Starbucks itu, kalau misalkan mengeluarkan menu itu di sekitar dua per bulan gitu. Nah, mereka juga memperkenalkan minuman musiman yang hanya ada di waktu-waktu tertentu. Kayak misalkan mereka mengeluarkan minuman tersebut itu dari kayak yang kemarin, misalkan di hari Natal, di hari Tahun Baru, atau di Lebaran itu juga bisa. Nah, yang kedua ini ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Perusahaan berusaha memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan supaya mereka merasa puas dengan produk atau layanan yang diterima. Nah, contohnya itu kayak Zalora. Zalora ini kan platform belanja online atau bisa juga offline. Offline. Nah, mereka sangat fokus untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dalam memberikan kemudahan dan dalam berbelanja. Nah, kalau misalkan eh, Zalora ini mempunyai belanja online. Kalau kita misalkan mager untuk belanja ke Tanah Abang atau misalkan ke mall-mall gitu. Jadi kalian bisa berbelanja online di aplikasi semisal Tokopedia, terus juga di TikTok Shop juga bisa gitu. Nah, terus juga salah satu caranya mereka itu dengan menawarkan pengembalian barang gratis jika barang yang dibeli pelanggan tidak sesuai atau rusak. Mereka juga menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan cepat untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah pelanggan. Kayak gitu. Nah, terus hal ini juga bisa bikin pelanggan merasa lebih dihargai dan puas, yang bisa mendorong mereka untuk kembali lagi dan berbelanja di Zalora ini. Nah, untuk yang terakhir ini ada berinovasi dalam produk dan layanan. Perusahaan terus Nah, contohnya itu kayak Netflix, kayak aplikasi Netflix. Yang lain udah pada tahu belum aplikasi Netflix itu apa? Nah, aplikasi Netflix ini aplikasi nonton film yang bisa le- nonton film secara streaming itu. Orang dulu itu kan kalau misalkan mau nonton film itu lewat lewat TV atau DVD. Nah, tapi Netflix ini mengubah cara orang menonton film dan serial dengan sistem streaming yang bisa diakses kapan aja dan di mana aja. Nah, mereka juga nggak cuma nyediain film atau acara TV dari luar, tapi mereka juga mulai produksi konten mereka sendiri, kayak series dan film Netflix
original yang jadi hits di seluruh dunia. Tuh. Nah, di sini ada jenis-jenis pasar, jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama itu ada persaingan sempurna. Pasar dengan banyak penjual dan pembeli di mana produk yang dijual homogen dan tidak ada hambatan masuk pasar. Yang kedua ini ada monopoli. Pasar yang hanya memiliki satu penjual yang menguasai seluruh pasokan barang atau jasa. Nah, yang terakhir ini ada persaingan monopolistik. Pasar dengan banyak penjual, namun produk yang dijual sedikit berbeda satu sama lain. Nah, di sini contoh dari persaingan sempurna itu misalkan pasar beras. Banyak banget petani yang jual beras dengan harga yang hampir sama. Pembeli bisa beli beras dengan siapa saja, tapi kualitasnya nggak jauh beda. Nah, di sini nggak ada yang bisa ngatur harga karena semua penjual punya barang yang serupa. Jadi kalau misalkan petani itu kan banyak yang nanam padi. Nah, tapi kualitasnya itu berbeda-beda. Kadang ada yang kayak rusak atau enggak kayak patah-patah gitu berasnya gitu. Nah, yang kedua itu monopoli. Contoh dari monopoli ini PLN, yaitu perusahaan listrik negara. Nah, satu-satu mereka ini satu-satunya perusahaan yang menyediakan listrik untuk hampir seluruh wilayah di Indonesia. Jadi mereka yang ngatur harga listrik dan nggak ada pesaing yang bisa kasih layanan yang serupa. Jadi kan kalau misalkan PLN ini hanya satu di Indonesia itu kan nggak mungkin ya. Nah, pasti ada di masing-masing daerah tuh pasti ada yang namanya PLN. Nah, kalau zaman dulu itu, kita kalau misalkan mau bayar PLN itu harus ke kantornya. Nah, kalau untuk sekarang, kita udah bisa top up token listrik lewat counter, lewat Alfa, ataupun Indomaret, dan sebagainya. Gitu. Dan untuk yang ketiga, contoh dari persaingan monopolistik, itu ada restoran fast food seperti McDonald, KFC, atau enggak Burger King gitu. Nah, mereka jual makanan cepat saji nih, tapi setiap restoran punya ciri khasnya masing-masing. Seperti menu yang berbeda-beda, cara yang berbeda, atau pelayanan yang unik gitu. Mereka bersaing tapi juga punya sedikit kontrol untuk menentukan harga dan menarik pelanggan dengan cara-cara khusus. Nah, di sini ada yang terakhir ini ada globalisasi dan ekonomi bisnis. Yang pertama ini ada perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini bisa mengimpor atau mengekspor dari negara ke negara lain gitu. Nah, contohnya ini Indonesia mengimpor mobil dari negara Jepang dan mengekspor kopi ke negara Amerika. Nah, jadi Indonesia beli barang dari luar negeri dan juga menjual barang ke negara lain. Nah, perdagangan internasional ini bikin negara bisa memenuhi kebutuhan yang nggak bisa diproduksi di dalam negeri atau lebih murah dibeli dari negara lain. Nah, maksudnya ini eh, si si negara Jepang itu mempunyai kayak dealer mobil gitu. Nah, tapi di dealer mobil ini si konsumen ini ingin membeli mobil di dealer ini, tapi harganya itu mahal. Nah, akhirnya si pembeli ini memutuskan untuk membeli mobil tersebut yang pembeli ini inginkan ke negara yang lebih murah harganya gitu. Nah, yang kedua ini ada perbedaan pasar global. Nah, di sini Ibu lupa menambahkan ini ada perbedaan pasar global dan domestik. Nah,
Contoh dari pasar global ini ada sepatu Nike yang menjual sepatu Nike dan pakaian olahraga. Nah, meskipun perusahaan ini berasal dari Amerika, produk mereka bisa dibeli oleh orang Asia, seperti Eropa dan Afrika. Jadi pasar global itu melibatkan banyak negara, jadi persaingannya juga lebih ketat. Dan untuk contoh dari pasar domestik ini, contohnya itu seperti Indomie, yang meskipun sangat terkenal di Indonesia, mereka awalnya hanya memasarkan produk mie instannya di dalam negeri sendiri gitu, kayak di Indonesia gitu. Baru nanti eh ke internasional gitu, kayak ke negara-negara lain. Kan sekarang udah banyak tuh, kayak di Korea, di Jepang, maupun di negara yang lain gitu. Dan untuk yang terakhir itu ada contoh manajemen risiko. Nah, contoh manajemen risiko ini sebuah perusahaan yang mengimpor bahan baku dari luar negeri juga bisa menghadapi risiko keterlambatan pengiriman. Jadi misalkan nih, kalau misalkan kita memiliki perusahaan dan kita dan perusahaan ini ingin membeli bahan baku ke negara luar seperti Cina mungkin. Nah, seperti di Cina. Nah, proses dari mengimpor dari Cina ke Indonesia ini kan cukup lama. Ya, minimal itu satu bulan setengah gitu. Nah, itu eh, cara itu juga bisa menghadapi risiko keterlambatan pengiriman gitu. Nah, untuk mengelola risiko ini, perusahaan bisa mencari beberapa pemasok atau membuat perjanjian yang lebih fleksibel terkait waktu pengiriman barang. Jadi, perusahaan bisa membuat perjanjian atau kontrak biar nanti waktu pengirimannya itu sesuai dengan apa yang sudah ada di kontrak tersebut. Baik, cukup sekian materi yang Ibu jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama.